Jadi setelah kita menyadari betul bahwa kita adalah makhluk ciptaan Allah yang akan nanti kembali kepada Allah, wa ilaihi nusyur dimaknai dengan kesempatan yang ada dalam hal berbekal untuk kembali ke Allah. Jangan sampai terlena. Apapun profesi kita, siapapun kita, jangan pernah terlena bahwa kita punya waktu sekarang ini untuk berbekal. Itu yang harus betul-betul kita ingat. Karenanya kita harus berdiri hal semacam ini di atas ketauhidan yang betul. Karena nanti pembekalan yang kita lakukan atas diri kita sendiri ini harus berdiri di atas tauhid yang diterima oleh Allah SWT. Tauhid yang lurus, akidah yang benar. Karena kalau tidak, hanya kesia-siaan. Hanya kesia-siaan. Artinya perbuatan baik yang kita lakukan nanti tidak membuahkan apa-apa di akhirat. Itu satu kerugian yang sangat besar. Nah, karenanya perlu ini saya sampaikan untuk kita mengenal Tuhan kita Allah SWT, dan berlanjut dengan mengenal diri kita. Karena betapa banyaknya orang yang tidak tahu tentang dirinya. Apa itu ada banyak, bahkan sampai puncak manusia itu tidak mengenal dirinya, sampai-sampai pernah ada manusia mengaku dirinya sebagai Tuhan. Itu kan aneh. Itu kan saking nggak ngertinya tentang dirinya, mengaku bahwa dirinya Tuhan. Fir'aun contohnya. Di bawah itu orang yang nggak mengenal diri itu banyak sekali. Karenanya Allah kemudian membimbing kula panjenengan melalui diskusi lewat lisan Rasul Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu perlu saya sampaikan di sini. Pernah hadis ini saya sampaikan di saat saya menyampaikan tentang hadis arba'innya Imam An-Nawawi. Insya Allah itu di nomor 24 hadis di Nawawi. Kalau di kitab Muslim beda lagi. Nah, maka untuk sampai kita pada tahapan kedua setelah kita mengaku diri ini sebagai Islam, sebagai Muslim, ya ini ada tugas besar yang harus kalau panjenengan pahami betul, yang nanti efeknya itu bukan efek tapi bagusnya ibadah ini kalau kula panjenengan mengenal akan diri kita sendiri ini loh. Sewaktu Rasulullah SAW diminta menjelaskan oleh malaikat Jibril salam tentang Islam, ya Muhammad akhbirni anil Islam, wahai Muhammad sampaikan kepadaku, ceritakan apa itu Islam. Maka Nabi SAW, al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas shalah wa tutiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal bait. Faqala Jibril sadaqta. Nabi jelas-jelas menjelaskan Islam menuki engkau bersyahadat kepada Allah, ya, dan juga kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengakui keesaan Allah, mengakui bahwa Nabi Muhammad SAW itu sebagai Nabi dan Rasulnya. Baru kemudian turunlah yang kedua, wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah, yang ketiga wa tasuma Ramadan wa tahujjul bait. Datang kepada kita yang mengakui tentang Allah sebagai Tuhan yang satu tadi, dan Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasulnya, maka diminta pula panjenengan untuk sholat, untuk mengeluarkan zakat, untuk puasa, untuk haji. Bayangkan, kalau orang tidak memahami ini, bagaimana mungkin seseorang akan menegakkan salat? Boleh jadi orang yang tidak memahami siapa Allah,
dia akan mengatakan, lah apa sih aku sholat? Oh ngaku mangan ya hasil kerjaku diri. Nanti akan gitu. Ada orang yang sampai sebegitu. Nah, apa sih repot-repot? Nomor jelek gak kerja ya gak mangan. Untuk apa saya harus mengeluarkan uang yang dengan susah payah saya harus mencarinya untuk sedekah nih? Sampai kenapa saya harus berlapar-lapar kok mangan ki enak? Kenapa saya harus muteri batu, tawaf? Akan bisa seperti itu. Kenapa? Karena dia tidak memahami gitu. Siapa Allah, siapa dirinya. Nah, maka di hadis ini dijelaskan secara gamblang, Bapak Ibu, siapa kula panjenengan itu. Sehingga Allah nanti akan memerintahkan kula panjenengan di surat 17 ayat 78. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana mashhuda. Bayangkan, secara langsung Allah perintahkan. Wa aqimis salata liduluki syamsi. Dirikanlah sholat, satu perintah. Mulai kapan? Ketika matahari sudah mulai tergelincir sampai tengah malam, Isya. Berarti ada zuhur, asar, maghrib, Isya. Secara khusus Allah menyebut sholat yang barusan kula panjenengan jalankan. Ini sholat yang paling agung, Bapak Ibu. Jangan disia-siakan dengan sholat yang hanya nun sewu ecek-ecek, rugi kalau panjenengan. Karena Allah menyebutnya secara khusus, wal Quran al-Fajr, dan sholat subuh. Quran al-Fajr itu sholat subuh, bacaan-bacaan di waktu fajar, subuh ini. Bukan Quran Al-Quran ini, bukan. Di situ tidak ada alnya. Kalau ada alnya ini Al-Quran. Di situ Quran Al-Fajr, bacaan saat fajar. Ya subuh ini. Dan sholat subuh ini kata Allah, karena anu mashhuda, disaksikan oleh para malaikat, malaikat malam maupun malaikat siang, gak main-main. Ini sholat subuh. Allah perintahkan sholat itu pada kita. Bayangkan kalau orang gak mengenal akan Allah ataupun dirinya, dia akan mengenal, apa saya kok jengkang-jengking, akan bisa gitu-gitu. Untuk apa saya harus dingin-dingin gini bangun, berwudu,